Nggak berpatokan pada ini aja. Yang itu. Nggak sana. Kelas skip aja. Jadi di hari pertama itu Ini kan kita selama KKN. Gerbang utama rumah Qurannya. dari sini kita bisa lihat Gunung Salak, tempat jatuhnya pesawat Sukhoi. Anda tahu أقصد في الماضي أرى هذا الجبل فقط للخبر والآن الجبل سنذهب إلى هناك. عادي جدا. Ini baru aja menghadap kepala sekolah buat pertama kalinya. Look, wajah-wajah makin serius, guys. Udah sampai ke kamp santri-santrinya nih. Caper dulu sama penduduk lokal. Siapa tahu salah satunya calon mertua di masa depan. Are you understand what is jeduk-jeduk? Jeduk-jeduk. Jeduk-jeduk, jeduk. Jeduk, dab, jeduk, dab. Karena anak-anak SMA tuh yang lagi menjalani virus merah jambu, yang udah mulai berpikir mau jadi ibu atau mau jadi wanita independen ya. Kita ngejelasin lomba yang mau kita bikin lomba. Lombanya itu lomba nulis pengalaman mereka selama belajar bahasa Arab kayak gitu. Karena kampus kita itu terkenal dengan bahasa Arab. Jadi gimana kita sebenarnya tetap ngajarin mereka bahasa Arab tapi dengan cara-cara yang enggak. Ayo kita belajar ABY atau kita belajar hiwar kayak gitu loh, supaya lebih berwarna aja. Soalnya kan kita juga cuma sebentar, cuma 4 hari doang. Kalau misalnya ngajar yang kayak gitu tuh putus ya kan, putus tengah jalan terus hilang lagi, orang berkenang kayak gitu. Selain itu juga tujuannya supaya mereka tuh lebih menghargai diri sendiri gitu loh. Menulis itu kan proses mengenang masa lalu kan, jadi mereka tuh supaya ingat mereka tuh udah sampai pada titik ini, udah belajar bertahun-tahun sampai sekarang statusnya jadi tolibah yang belajar bahasa Arab di ilmu syariah itu mengalami banyak hal hingga akhirnya memilih ini atau dipilihkan orang tuanya. Kebanyakan yang kita baca ini sih keinginan sendiri. Tapi kan yang kayak gitu, walaupun keinginan sendiri tuh biasalah, orang yang belajar tuh pasti ada pasang surutnya dengan tulisan ini supaya mereka ingat. Habis itu udah sih ya, dari pertama kita tuh masih perkenalan aja. Satu-satunya pertanyaan yang kita dapetin ternyata itu adalah kenapa Ukti suka sama bahasa Arab kayak gitu, katanya dia. Jadilah cerita kenapa suka ini sama bahasa Arab kayak gitu. Kemudian di sore harinya kita langsung tancap gas mulai ya udah bukunya. Jadi pagi perkenalan, sorenya langsung kayak gitu terus tiap hari. Jadi dibagi-bagi itu, ada bagiannya Puli, ada bagiannya Indah duluan yang maju karena Indah itu nyeritain tentang gimana wanita sebelum Islam. Kalau Anda tuh itu dapatnya gimana wanita setelah Islam. Terus kalau Puli bagian apa? Pergerakan feminisme. Jadi gimana feminisme itu mulai ada kayak gitu loh. Bagaimana feminisme itu mulai ada di barat. Make up sama skincare beda ya. Kalau skincare mah kebutuhan pokok. Ya, jadi ketika ngeliat teman-temannya semakin glow up, kasih warna biru, warna ungu, warna semua di sini. Ini model biar kelihatan kayak kedinginan di sini. Bahkan kemarin saya lihat yang di reels ini yang lagi lewat tuh, di sini tanggal 8 juga. Di sini juga. Nah, di sela-sela beda buku, kita juga ngasih kisah-kisah. Biar nggak ini loh kesannya belajar mulu. Kita ngasih kisahnya, banyak banget kisah. Syekh Matuli, kemudian Syekh Salah Atiyah. Bahkan kita ngasih kisahnya Syekh Honda. Terus lagi ya, sampai lupa nih siapa sih. Terus kita juga ngasih kisah Al-Qitah Al-Kasilah. Jadi cara ceritanya kita itu adalah kita bikin PPT dulu, gimana caranya supaya mereka tuh ketika kita cerita, mereka tuh gak gini aja ngeliatin kita terus gini. Tapi kalau ada gambarnya dengan ekspresi kartu yang menarik, bikin mereka ketawa. Di sini kita nggak ngajar sih. What? To the what? Yang lucu. Tapi lucu nggak sih? Caranya juga kita itu dari pertama cerita kita nggak langsung nge-spill itu tuh siapa. Jadi kita kayak nakalin pada suatu hari ada seorang anak kayak gitu supaya mereka penasaran. Ini siapa sih sebenarnya, siapa sih, dan di akhir kita selalu nanyain ada yang tahu nggak ini siapa kayak gitu. Jadi kita tuh berasa orang yang paling tahu gitu loh sedunia.
Terus di akhir cerita kita juga selalu kasih kesempatan buat mereka yang bisa memetik hikmah dari cerita ini kayak gitu. Dan kita selalu memang ngasih apresiasi ya Mur. Tapi bagi mereka yang berani untuk angkat tangan, tapi kalau misalnya dipilih nggak dikasih. Ya kayak Aina Al Asad kayak gitu loh. Dan hadiah buat apresiasinya itu adalah 1 unit mobil. Cuma ya. Karena kakek lo budget kita tuh di Indomaret sampai roti apa ini, apa yang murah, udah apa yang murah, tapi giliran anak ngambil roti yang 5.000 mau beli ya komentar. Karena kan biar kita belinya banyak. Terus kan ini juga pelajaran yang kita ambil dari Arroya. Kalau di Arroya kan setiap ada yang berani buat syarokahnya, bisa dikasih makanan walaupun memang nggak seberapa, tapi kan itu membuat kita ini Ya, membuat kita punya makanan. termotivasi. Nggak seperti itu, termotivasi untuk mengangkat tangan. Terus apa lagi, Mov? Kamu mau cerita apa lagi di sini? Day kedua. Yang kedua, aku tampil. Gimana kamu waktu tampil? Kamu udah pernah belum ngomong di depan orang banyak yang kamu nggak kenal kayak gitu? Wah, Tapi kalau yang ini kan kita harus berusaha untuk cari sesuatu yang bikin anak-anak itu nggak bosan. Jadi seperti yang kemarin yang hobar-hobar yang terkini kita sediain fotonya supaya mereka itu kayak relate dengan kehidupan ini sekarang. Nggak cuma berpatok pada buku. tapi itu emang bener-bener keterlaluan sih, kayak teman-teman yang di Ukraina dan yang mereka lagi demo-demo, kan mereka demonya serempak tuh untuk ngedukung si Amina. Jadi Amina itu adalah tokoh female yang ngeposting fotonya dia di Facebook tanpa pakai baju, depan bener-bener kosong, terus ada tulisan kayak ini tuh tubuhku, jadi ya terserah gue. Dan itu banyak pembelanya. Itu bener-bener kayak, makanya zaman itu kan logonya kayak gini, itu tuh artinya atas gue tunjuk ya. Dengan memilih buku ini sebagai buku yang akan kita bedah, insight apa yang kamu dapat kalau misalnya anak pribadi jadi baca buku ini 2 kali 3 kali sambil baca browsing, bener gak sih? Karena kita tuh mau nyeritain lagi ke orang gitu loh, masa kitanya nggak paham, jadi lebih melek kalau dunia itu bener-bener edan banget. Dan kita sebagai muslimah bener-bener harus bersyukur. Sebenarnya kita udah ngerasa kalau misalnya hidup itu dan tapi Nggak gini-gini juga gitu loh ya. juga pas browsing sendiri kita kulik dan lebih dalam Ternyata ada yang penulis tulis di dalam buku itu sebenarnya ada gitu loh di internet. Jadi kayak wow, apalagi dalam buku ini kan disebutkan ya perempuan-perempuan yang dijadikan korban atas semua pergerakan ini, ternyata kalau di browsingin juga ada di internet. padahal kan gitu. dulu itu kayak kita kiranya tidak separah inilah, cuma di sinetron ternyata. Oke, terus hari ketiga kita ini udah seminggu ya di sini. Seminggu. Kalau hari ketiga siapa yang kasih materi? Aku Nanti. hari ketiga ini kita udah mulai lebih banyak ngasih cerita-cerita. Mereka juga udah mulai akrab sama kita. Kadang-kadang itu tuh terlambat karena kayak yang lama itu emang ngedit sih. Soalnya gimana caranya biar lucu ini ceritanya. Tapi nggak tahu kalian yang nonton ini lucu nggak sih kalian? Aku tapi setelah kita tanya ke anak-anak, ternyata mereka lebih suka cerita. Jadi kita banyakin lagi presentasi ceritanya daripada si bedah buku ini. Dan ujung-ujungnya malah Mufliha yang presentasi. Dari semua tokoh yang kita ceritain ke mereka itu, kalau menurut Ana yang paling berkesan sih buat mereka Insinyur Salah Atiyah. Soalnya ketika kita ceritain ke mereka tentang Insinyur Salah Atiyah itu mereka pada kayak gitu. Sampai Ana tuh dengar ada yang bilang ini beneran. Tanya kan sekali lagi ya teman-teman, kita tuh ceritanya kayaknya animasi gitu loh. Jadi pakai kartun gitu kan, ya wajar aja kalau misalnya mereka tuh nggak percaya, karena kan Masya Allah Insinyur Salah Atiyah itu sama teman-temannya dari yang hanya bikin usaha peternakan unggas bisa bikin sekolah untuk cewek-cewek tuh dipisah loh. Jadi kan gedungnya berapa duit coba, SD-nya dipisah, SMA-nya dipisah, terus ada sekolah idatnya lagi untuk cewek cowoknya, kemudian ada kampusnya. Insinyur Salah Atiyah itu mau bikin kampus di Korea, di desa, mana ada kampus di desa gitu loh. Nah jadi itu bakal nyusahin talabah yang mau belajar sama guru-guru yang mau berangkat juga, karena nggak ada stasiun keretanya. Bikin kampus tuh nggak dibolehin, akhirnya stasiun keretanya bikin sendiri coba. Dan gak hanya itu aja, sampai tiket untuk pergi sama berangkat itu gratis. Terus nggak lama dari itu sampai dibikinin sakannya juga. Terus makin kesini dibikin rumah sakit juga. Sampai kepala rumah sakitnya aja tuh bersaksi kalau misalnya laboratorium mereka itu termasuk lengkap gitu loh. Padahal itu rumah sakit di
Korea itu benar-benar definisi seorang pengusaha yang bertauhid. Terus kalau yang paling lucu sih pas lagi kita ceritain Al-Qitah Al-Kasulah, karena kan banyak gambar-gambarnya ya, lucu sih. Kalau menurut Ana cerita itu benar-benar ngajarin kita gimana caranya nasihatin orang dengan bahasa yang benar, nggak bikin sakit hati gitu loh. Terus apa lagi? Udah belum berakhir, masih nanti.